Sahabat Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Pojok Bebas Asal Omong. Pada hari ini, teman-teman sekalian, kami akan membahas topik tentang Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super premium yang menjadi perhatian nasional. Ya, sudah beberapa kali Presiden ke sana, tetapi yang akan kami bicarakan bukan tentang Labuan Bajo-nya, tetapi bagaimana kabupaten-kabupaten di sekitar Manggarai Barat itu kita bergeser, menangkap peluang itu. Nah, teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa Labuan Bajo akan menjadi pusat atau destinasi wisata super premium. Berarti di sana nanti akan pasti banyak hotel-hotel yang akan bertumbuh di sana, ya. Kebutuhan kuliner juga akan bertumbuh di sana, dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan oleh para wisatawan, ya. Makin banyak orang ke sana, maka kebutuhan makan, kebutuhan minum, ya, dan lain-lain sebagainya juga itu akan semakin tinggi gitu. Nah, tentu saja hal ini kan Bang Pakar tidak hanya dapat dipenuhi oleh Kabupaten Manggarai Barat gitu. Juga dengan demikian ini menjadi peluang bagi kabupaten-kabupaten sekitarnya. Nah, untuk membahas ini, ya teman-teman Asal Omong, dimanapun Anda berada, seperti biasa kita selalu ditemani oleh pakar kita yang sangat setia, itu Bang Jul. Ya. Anda semua tahu dia pakar segala masalah, pakar segala soal, dan juga pakar segala jawaban. Padanya selalu ada jawaban. Nah, sekarang terkait dengan masalah yang saya sampaikan dalam prolog tadi, ya, kita dengar apa pandangan beliau. Ya, Bang Jul. Baik, terima kasih Bung Mardi. Terutama Kabupaten Manggarai yang paling dekat Manggarai Barat, Bang Jul. Ya, kali ini kita mencoba bicara tentang tanggapan, ya kan, dan sikap dari kabupaten yang terdekat. Kita tidak mau terlalu jauh dulu. Kita mulai dulu dari Kabupaten Manggarai. Ya. Sampai sejauh mana pemerintah daerahnya menangkap peluang yang ada di Labuan Bajo ini, khususnya tadi seperti Bung Ari katakan tentang soal kuliner, buah-buahan, ya kan, segala macam sayur, minum kopi juga ini, Bang. Kopinya. Nah, ini yang penting. Tapi sebenarnya mulai dari menangkap peluang dan juga pemerintah daerah Kabupaten Manggarai juga aktif menciptakan peluang, ya? Menciptakan peluang juga, seperti dari Bung Ardi bilang, minum kopi. Kabupaten Manggarai penghasil kopi yang utama. Jangan sampai kopi ini orang belinya dari Eropa lagi, Bang. Itu jadi masalah. Kopi diimpor dari Bali, kopi diimpor dari tempat-tempat lain, ya. Dan sampai hari ini yang kita melihat bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Barat maupun Kabupaten Manggarai, mereka senang dan tenang-tenang aja bahwa segala kebutuhan untuk Labuan Bajo didatangkan dari Bali, ya, didatangkan dari Surabaya, dari Bima, bahkan dari Makassar. Nah, ini problem, dan ini pemerintah harus tanggap tentang hal ini. Bagaimana dan sejauh mana mereka mewujudkan impian ini dan meyakinkan para petani. Bang, sebelum dilanjutkan, Bang, apakah dengan penjelasan Bang Pakar tadi itu hanya mau menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Manggarai sekarang itu belum mencerminkan menangkap, ya, peluang-peluang yang ada di Kabupaten Manggarai Barat itu? Belum, mereka belum sampai ke sana. Mereka sampai pada menikmati, kan mereka senang dengan menikmati barang-barang dari luar, kan, dari Bali, dari Surabaya, dari Makassar, dari Bima. Nah, sedangkan apa yang mereka lakukan untuk para petani sendiri, khususnya Kabupaten Manggarai, itu penghasil sayur, ya, dari dulu. Karena iklimnya juga kan bagus di Manggarai itu, Bang. Bagus. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kira-kira apa rencana pemerintah daerah Manggarai ke depannya tentang pariwisata di Kabupaten Manggarai itu sendiri? Jangan hanya tunggu luapan aja dari Labuan Bajo,
tetapi dia harus menciptakan peluang baru tentang pariwisata untuk 5 tahun ke depan. Pak Labuan Bajo akan terjadi kejenuhan dan orang akan bergeser ke gunung. Nah, ini yang harus ditangkap. Jangan kita patokan, wah nanti kita akan bikin wisata religi, ya kan? Nah, semua lah, Manggarai Barat juga bisa ya, orang betul, Katolik. ya, betul. Di daerah Jawa sini di mana-mana ada. Betul. Tapi yang paling mengena dan menyentuh rakyatnya sendiri adalah seperti yang tadi kita katakan. Jangan sampai sayur aja didatangkan Dari luar ya. dari luar. Padahal Kabupaten Manggarai itu memiliki peluang yang sangat besar karena iklimnya kan sangat bagus itu Manggarai untuk Jangan sampai buah didatangkan dari luar. Tapi yang saya lihat Bang, yang saya lihat sekarang memang model pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kita itu dari daerah itu berpikirnya itu hanya membangun jalan raya Bang. Itu sudah sangat bagus sebetulnya. Tetapi menurut saya itu tidak cukup Bang. Tetapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas para petani gitu supaya mereka dapat menikmati jalan raya yang dibangun itu sebagai jalur untuk meningkatkan mobilitas ekonomi mereka, mobilitas sosial mereka menuju sentra-sentra pasar itu Bang. Nah itu yang kurang diperhatikan oleh pemerintah kita gitu. Ya mereka hanya memperhatikan dari sisi infrastrukturnya. Itu sudah sangat bagus. Meskipun tahun ini dibangun, besok rusak lagi Bang. Ya kan begitu di sana itu. Jadi ya tahun ini dibangun ya, semua orang euforia senang. Tapi tahun berikutnya sudah rusak lagi itu. Ya. Ya sebenarnya sih membangun infrastruktur itu bagus. Tetapi tidak semua infrastruktur mereka bangun. Ya. Yang bagus di sana infrastrukturnya kan jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Di mana-mana perubahan seperti itu. Saya kan memiliki kenangan yang baik di Ruteng Bang, karena saya SMP-nya kan di Ruteng Bang. Jadi pada tahun 80-an ya saya masuk Ruteng itu, saya melihat sayur-sayur yang segar itu. Nah saya membayangkan sekarang dengan pertumbuhan Labuan Bajo di bidang industri, saya membayangkan artinya kenangan itu bisa muncul kembali ketika saya pulang. Ini sayur dari mana? Oh sayur dari kota Ruteng. Ya. Tapi sekarang justru sayur dari mana? Sayurnya dari seberang pulau gitu. Jadi artinya bahwa peluang di Labuan Bajo itu tidak ditangkap dengan baik gitu oleh sebuah kebijakan yang dilakukan dengan terencana gitu. Persoalan utama sebenarnya mereka terikat dan terbentuk dengan rutinitas. Karena mereka menjaga rutinitas itu, daerah kreativitas mereka jadi mati. Jadi karena rutinitas yang ada, kreativitasnya mati gitu Bang. Akhir rutinitas yang mereka ke kantor, pulang ke rumah kantor. Jadi bagaimana mereka melihat situasi dan bagaimana mereka menghadapi perkembangan Labuan Bajo yang begitu gegap gempita. Artinya kalau hanya rutinitas kan begitu Bang. Kalau begitu dari bupati itu kan tidak perlu orang pintar amat Bang. Ada sebenarnya hal yang menarik. Ya, ada hal yang menarik sebenarnya. Kan menjadi pemimpin yang bagus itu kan dia punya ide, dia punya Di imajinasi ya. itu pemimpin daerah itu mereka hanya menjalankan rutinitasnya. Jadi daya kreativitas mereka untuk membangun daerahnya sangat rendah. Sangat rendah. Hanya dulu sempat kita tertarik dengan siapa bupati yang ditangkap KPK itu, yang pernah calon Marianus. Dulu sempat kita tertarik dengan dia karena gaya dia membangun kabupaten. Inovasinya, ada kreativitas. Inovasinya, ya tadinya kita berharap bahwa semua pemimpin daerah kita di Flores bisa melihat gaya Marianus Sai. Dan sebenarnya kalau Marianus Sai skopnya kecil kabupaten, kita lihat gaya Jokowi lah. Bang, kita kembali ke laptop dulu Bang. Jadi ya, apa yang harus dilakukan oleh Kabupaten Manggarai sekarang gitu untuk menangkap peluang itu di Manggarai Barat? Apakah pemerintah Kabupaten Manggarai itu mereka udah melihat peluang yang ada dalam Bajo itu bisa sampai ke Kabupaten Manggarai? Ya. Jangan senang dengan melihat saja. Ya. Pada saat Jokowi datang, pemerintah daerah datang juga. Selesai itu baru ngajak Jokowi ke Ruteng lagi Bang ya. Padahal tidak ada kontribusinya untuk membangun masyarakat juga ya Bang. Selesai pulang, udah diem aja, ya. Di koran, saya membayangkan begini, Bupati Manggarai ajak Presiden Jokowi itu ke Ruteng untuk hibur masyarakat kan. Presiden yang menghibur masyarakat. Sementara bupatinya tidak menghibur masyarakat dengan menciptakan program-program pembangunan ya
itu kan yang terintegrasi dengan bisa di Labuan Bajo. kan persoalannya. Harus kan mereka itu perpanjangan tangan dari Jokowi, ya kan? Mengapa kita sebut Jokowi? Ya itu kan jadi role model kita sebagai pemimpin. Harusnya pemerintah daerah juga melihat itu. Jokowi kreatif, mereka juga harus kreatif. Mereka seharusnya lebih kreatif dengan skop yang kecil dari mereka. Apa tadi? Tangkap peluang yang ada tentang Labuan Bajo. Ya. Apa itu? Setelah ditangkap peluangnya, baru presidennya diundang, kan gitu bang ya? Saya, Atau bagaimana? saya tidak paham udah presiden. Apa manfaatnya udah presiden ke Manggarai, ya kan? Nah, Kalau dalam pikiran saya itu begitu. Jadi ya, mereka membuat kebijakan yang kreatif, yang menangkap peluang-peluang di Manggarai Barat, di Labuan Bajo itu. Setelah itu dibuat, baru presidennya baru. diundang. Ini loh Bapak Presiden. Terima kasih banyak. Kami Itu. tidak menangkap peluang. Ya. Daerah kota wisata yang Bapak beri nama super premium itu, tapi Ya. kami yang menikmatinya, begitu ya kan? kami menciptakan peluang untuk para wisatawan selain dari sana. Seperti itu seharusnya, sehingga kue pariwisata itu dapat dinikmati oleh Manggarai sebagai kesatuan. dinikmati oleh Manggarai sebagai suatu kesatuan daratan di Pulau Flores bagian barat. Nah, seperti itu harusnya seperti Ya. iklim di Kabupaten Manggarai itu luar biasa, Bung. Sangat bagus. Dan pokoknya bagus dah. Bagus. Seperti itulah. Saya kira tinggal bagaimana pemimpin kreatif apa tidak. Gitu kan? Harus jelas pembagian tugasnya, bupati ngurus apa, wakil bupati ngurus apa. Nah, jangan cuma kayak asal ngomong begini, kongko-kongko aja deh. Jadi saya kira Bang, kreativitas. di Ruteng itu kan nama bupati dan wakil bupati kan sama aja bang, kan Heri juga. Oh ya, Heri. Ya, jadi kalau bupatinya Bupati Heri kemana sudah melekat di dalamnya wakil bupati Heri. Oh itu ya. Jadi kalau wakil bupati Jadi kalau bupatinya ke Labuan Bajo, Heri sana Ya, kosong ya lupa. kan. Sekdanya yang ngurus tahu ya wakil bupatinya ada di situ kan. kan namanya sama bang. Sama, Ah, ya, gitu. ya bisa juga. Tapi ya seperti itulah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Manggarai harus mampu Perlu menangkap peluang itu Ya. ya, menurut saya. menangkap peluang yang ada. Saya itu deh, cita-cita harapan saya adalah karena saya kenal baik wilayah itu. Harapan saya kalau saya pulang libur, saya tanya ini sayur dari mana, sayur dari Ruteng. Kalau saya tanya ini kopi dari mana, kopi dari Ruteng. Kalau saya tanya ini cengkeh dari mana, cengkeh dari Manggarai. Dan sayur-sayuran, ternak dan lain sebagainya itu Ya, dari Ruteng. Nah, kalau saya mendengar cerita seperti itu kan pasti saya sangat terhibur karena saya membayangkan itu petani di desa-desa, peternak di desa-desa, petani kopi, petani sayur dan lain sebagainya begitu bahagia dengan kemajuan. kampung kelahiran saya di Lawi Ruteng itu penghasil sayur, Bu. Itu Bung. Ya. Dan saya ada penjual sayur masa kecil saya. Iya. Dan sekarang Hilang semua juga itu. Ada geleng-geleng. Ya oke, terima kasih sahabat Asalomong. Demikian obrolan kami pada saat ini. Mudah-mudahan itu apa yang kami bicarakan dapat kita pikirkan secara bersama untuk kemajuan daerah kita yang tercinta. Salam dan sampai jumpa dengan kami pada topik-topik berikutnya.